إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون المتقون. فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucap syukur atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang setiap detik kita telah rasakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pada hari ini. Lebih separuh perjalanan Ramadan telah kita lewati. Karunia besar dalam kehidupan seorang mukmin adalah dia senantiasa dalam sepanjang tahun yang dilewati masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar bertemu dengan Ramadan, tetapi ketika kita hidup di Ramadan, sehat walafiat, serta diberikan taufik untuk bisa meluangkan waktu, menunaikan kewajiban, bergerak seluruh anggota badan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat di atas nikmat yang sesungguhnya jamaah. Alhamdulillah, saya meyakini setiap manusia senantiasa dilewati ujian. Entah itu dari keluarganya, entah masalah ekonominya, masalah pekerjaannya, masalah kesehatannya. Ala kulli hal, selagi kita hidup, kemudian masih dimudahkan oleh Allah untuk taat kepadanya, bisa menunaikan tugas pokok kita, yaitu beribadah, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah modal besar kita jemaah sekalian. Mari kita pula berbanyak sholawat di hari Jum'ah yang penuh barokah ini. Satu amalan istimewa yang Allah dan para malaikat yang mengawali untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Barulah setelah itu kita diperintahkan untuk bersolawat. Ini menandakan betapa solawat adalah amalan istimewa. Semoga itulah yang membasahi lisan kita. Semoga inilah suara-suara yang didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga meski berpisah masa hari ini dengan beliau, kita akan tetap dikenali ada umatku hidup di akhir zaman senantiasa bersolawat dan sebagainya. Dan semoga itu sekaligus menjadi alarm dalam kehidupan kita bahwa kita beragama haruslah mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar amal kita diridhoi oleh Allah, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejatinya itu adalah konsekuensi daripada dua kalimat syahadat. Tak cukup asyhadu alla ilaha illallah yang menuntut kita beramal untuk ikhlas karena Allah, tapi disempurnakan dengan syahadat berikutnya yaitu syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang menuntut kita untuk setia dan mau mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nasihat di siang barokah ini menjadikan kita semakin teguh di atas jalannya Allah, semakin kita mau berkomitmen untuk mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hidup kita, menunaikan kita perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah khatib tidak lupa mewasiati diri khususnya dan tidak bosan untuk mengingatkan bersama, tidak ada bekal yang paling utama yang kita bawa mati kecuali ketakwaan. Tidak ada perisai yang paling tangguh untuk membentengi diri kita dari segala macam keburukan kecuali ketakwaan. Takwa adalah al-wiqayah. Takwa adalah perisai. Takwa adalah pelindung dari segala macam keburukan. Maka inilah hasil Ramadan yang semua kita menghendakinya dan Allah menghendakinya. La'allakum tattaqun. Tentunya SOP-nya ada jamaah sekalian. Tidak serta-merta hukum kausalitas berlaku. Orang puasa pasti langsung takwa, bergembira di hari Idul Fitri. Kemudian dia mengatakan bersih seperti bayi baru lahir. Padahal sama saja kita isi Ramadan ini dengan hura-hura. Kita sama saja mengisi Ramadan ini
dengan memenuhi seluruh keinginan jasad kita. Tidur kita berlebihan, makan kita tetap berlebihan, belanja kita berlebihan, semuanya berlebihan, dan itu sejatinya adalah mengenyangkan jasad kita. Jamaah, takwa tidak akan muncul ketika ruh kita lapar. Takwa tidak akan muncul ketika jasmani kita saja yang kenyang. Ramadan adalah momentum yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita supaya jasmani ini terbiasa lapar, tidak selalu diperturutkan, tidur tidak selalu berlebihan, makan pun demikian, dan semua aktivitas duniawi kita. Begitupun tata pekerjaan kita, jamaah sekalian. Apa sebab? Karena jasmani yang subur, jasmani yang kenyang akan mendorong kita kuat untuk berbuat fujur, perbuatan menyimpang, dorongan tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, dorongan berbuat dosa dan maksiat. Sebabnya karena kita tidak mengerem apa yang diingini oleh jasad kita. Allah menghadirkan seluruh menu sajian Ramadan, seluruh amalan ketaatan di dalamnya, infak, sedekah, bangun malam, tarawih, semua tilawah Al-Quran adalah menu Ramadan. Bahkan Allah mengatakan Quran dengan bahasa ruh persamaannya, karena memang nutrisi yang paling tepat untuk rohani adalah Al-Quran. Wa kadzalika auhayna, begitulah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ruham min amrina, ruh yaitu Al-Quran, karena memang itu nutrisi yang paling tepat untuk rohani kita. Semoga jamaah sekalian lewat menu Ramadan yang Allah hadirkan, dan tentunya kita menunaikan betul-betul ruh itu kemudian memunculkan bawaannya. Apa bawaannya ruh? Takwa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasilnya ada. Separuh perjalanan lebih telah kita lewati. Mari kita introspeksi di Jumat kali ini. Bagaimana kondisi rohani kita? Apakah sudah kita menjaga dengan rangkaian kebaikan, atau justru kita tetap tidak peduli, bahkan kita cuek dengan nutrisi-nutrisi yang harus kita konsumsi untuk hidupnya rohani kita. Jamaah Allah muliakan rahimahullah. Satu ayat tambahan sebagai selipan nasihat di waktu yang singkat Jumat kali ini adalah Ramadan ini sangat identik dengan kalimat rahmat, sangat identik dengan kalimat barakah. Sesungguhnya jamaah sekalian, hari ini kita bisa beramal soleh karena rahmatnya Allah. Sampai puncaknya kita ditimbang amal karena rahmatnya Allah. Meskipun sedikit, Allah menghargai karena rahmatnya Allah. Jamaah, Nabi pernah mengatakan innahu may yadkhulul jannata ahadun amalahu. Para sahabat terkaget mendengar ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kalian silahkan masuk surga karena asbab amal yang kalian lakukan. Tapi Nabi mengeluarkan sabda demikian. Tentunya ini bukan dari lisan Nabi, karena Allah menjanjikan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar dari lisannya Rasulullah kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bukan mengadang-adang ketika berbicara. Nabi mengatakan sungguh tidaklah seorang di antara kalian masuk dalam surga hanya modal amalnya saja, kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah? Saya juga demikian. Illa ayyataghammadani Allah birahmatih. Nabi yang maksum, Nabi yang sudah jelas surganya pun merasa demikian, tidak masuk surga kalau Allah belum merahmatinya. Jemaah yang Allah muliakan, oleh karenanya rahmat adalah perkara yang sangat vital yang harus kita minta selalu dalam kehidupan. Maka sedekah terbesar seorang kepada saudara yang telah mendahulunya selain ampunan Allah, maka ia harus memintakan agar Allah mencurahkan rahmatnya. Karena pintu surga tak akan terbuka hanya modal dengan amalnya kita saja, tapi semua bermodal karena Allah telah merahmati kita. Jamaah yang Allah muliakan, Ramadan adalah bulan rahmat. Ramadan pula bulan barokah. Barokah adalah satu cabang daripada rahmat. Sejatinya semua kebaikan yang Allah turunkan itu kategorinya bentuknya rahmat. Hujan turun dari Allah juga sebutnya rahmat. Banyak sekali istilah-istilah kebaikan itu sebutannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bermajelis ilmu, rahmatnya Allah turun di sana. Banyak jamaah sekalian rahmatnya Allah. Tapi di antara cabang rahmat adalah berkah. Berkah inilah yang kita raup di Ramadan supaya kita mendapatkan namanya kebahagiaan yang kita cari. Jamaah, sering berulang dalam materi saya menyampaikan, bahkan pada khutbah-khutbah Id saya sampaikan, siapapun hari ini waktunya habis hanya untuk mengejar bahagia, tapi mengesampingkan namanya keberkahan demi Allah. Bahagia hanya sekedar makmum. Artinya kalau kita hanya mendapatkan makmum, tidak mengejar imam, semu bahagia yang kita dapat jemaah. Apa rahasianya? Satu ayat saya bacakan jemaah sekalian, surat At-Taubah ayat 71. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ada mukmin laki-laki, ada mukmin perempuan. Ya, ba'duhum awliya'u ba'd. Satu dengan yang lainnya saling bahu-membahu, tolong-menolong. Untuk dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ternyata jamaah sekalian, dari redaksi awal ayat ini, ternyata untuk menggapai rahmat Allah itu susah tatkala kita tidak berjamaah. Susah tatkala kita sendirian. Maka itu bisa diawali dari satu keluarga kita. Maka susah keluarga itu mendapatkan rahmat. Kalau yang mau taat kepada Allah hanya satu saja, jamaah sekalian. Mari kita ajak. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tak cukup kita soleh sendirian, puasa sendirian, sahur sendirian, sholat sendirian, ke masjid sendirian. Kita tidak pernah men-share kebaikan ini, pahala, nikmatnya kebaikan ini kepada keluarga kita. Jamaah, ayat ini diawali dengan wal mu'minuna wal mu'minat. Ada laki, ada perempuan. Tolong menolong dalam hal apa? Bukan dalam urusan dunia, kata Allah rahmat itu. Tapi dalam urusan mereka menasihati kepada kebenaran, kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, dan mencegah daripada keburukan. Jamaah, dalam poin ini akan adalah Allah lanjutkan ayatnya wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Simbol ketaatan yang paling tinggi. Kaitannya hablum minallah adalah salat. Maka rahmat Allah itu akan turun untuk kita yang menegakkan salat. Tempat di mana kita salat, rumah yang kita hidupkan salat-salat sunnah di dalamnya, kantor-kantor yang kita semarakkan para karyawannya, kita izinkan kasih waktu mereka untuk salat dan kita anjurkan mereka untuk salat pada waktunya. Berkah akan turun di tempat yang demikian, jemaah sekalian. Lihatlah bagaimana keluarga Nabi Ibrahim dinasihati oleh sang ayah dan didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala tinggal di sebuah tempat tandus gersang. Bagaimana supaya rahmat Allah turun? Bagaimana supaya berkah turun di tempat itu? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan keluarga kamu menegakkan salat. Itu poinnya, jamaah sekalian. Maka bermimpi orang yang mendamba kebahagiaan tapi melalaikan salat. Bermimpi jamaah sekalian Allah mencari kebahagiaan hidup, tapi dia meninggalkan sholat. Atau paling tidak dia meremehkan waktu sholat. Jamaah sekalian, sama halnya dengan kalimat berikutnya. Wa yu'tunaz zakah. Berbicara simbol harta, salah satunya adalah kewajiban dari Allah adalah zakat. Membersihkan dari apa yang telah dia dapat, apa yang telah dia simpan, agar bersih di jalan Allah dikeluarkannya. Jamaah, berbicara masalah harta, tidak selalu bagaimana membelanjakannya. Catatan besar dalam tafsir ketika menerangkan ayat ini, berbicara masalah harta, selalu berbicara dengan bagaimana memperolehnya. Artinya ketika Allah itu menyinggung tentang zakat, maka tidak selalu bagaimana cara membersihkannya saja, tapi senantiasa connect terkait dengan bagaimana cara mencarinya. Bagaimana kita ingin membersihkan sesuatu, dari sesuatu yang memang sumbernya kotor terus, nggak pernah kita tutup, jamaah sekalian, nggak bersih-bersih. Jadi sumber kotornya harus kita stop dulu, baru bisa akan bersih. Taubatan nasuha dulu, menyesal atas perbuatan kita. Jamaah yang Allah muliakan, ini nasihat dari kami untuk diri khususnya, karena telinga kamu yang paling dekat dengan mulut ini. Dan siapapun yang mencari namanya kebahagiaan, bermimpi kalau dia tidak peduli dari mana hartanya dia dapat. Sebesar apapun yang dia dapat, diberikan kepada keluarganya, harapannya senang semua, dibelikan benda-benda harta-harta yang mewah demi Allah. Banyak orang memiliki rumah mewah, tidak kerasan orang tinggal di dalamnya, bukan kurang dingin dan kurang luas tempatnya. Banyak orang telah banyak memberi kendaraan, semua anak-anaknya punya fasilitas yang lengkap, tapi tidak kunjung keluarga ini mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Dia lupa untuk mengejar imam daripada kebahagiaannya itu keberkahan dalam hidup. Apa itu salah satunya? Lewat ayat ini Allah mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar untuk kita diingatkan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu berangkat tatkala kita menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sendirian, tapi diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Ingatkan yang lainnya. Jamaah yang Allah muliakan, maka yang terakhir dalam ayat ini Allah menutup dengan wa yuti'unallaha wa rasulah ulaika sayarhamuhullah innallaha azizun hakim. Jamaah sekalian, ayat ini ditutup dengan orientasi orang hidup yang selalu akan dapat rahmat adalah senantiasa mau taat selalu kepada Allah. Wa yuti'unallaha wa rasulah. Apa ciri khasnya? Tidak gerusah-gerusuh dalam bertindak. Orang bertakwa, orientasi taat senantiasa bertanya kalau dia masih ragu. Boleh enggak dalam agama? Boleh enggak kata Allah? Boleh enggak kata Rasulullah? Jangan-jangan ini termasuk perbuatan yang dilaknat. Jangan-jangan ini termasuk perkara yang diperangi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan dalam mencari harta. Kita mencari apakah cara saya mencari termasuk upaya di mana kita justru membuat Allah itu memerangi kita. Bagaimana jamaah bahagia? Setiap detik kita diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena kita tidak pernah mau sadar bahwasanya riba itu bermasalah. Jamaah ya Allah muliakan, ini nasihat untuk kita bersama. Pendamba bahagia. Mari kita perhatikan batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala dan mari kita saling mengingatkan. Semoga hidup kita senantiasa dicurahi rahmat Allah, modal bahagia dunia akhirat dan semoga hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat untuk saya dan kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Khatib berwasiat sekali lagi mari kita bertakwa kepada Allah. Modal kebahagiaan hidup takwa, modal rahmat Allah turun takwa, modal kita terhindar dari dosa adalah takwa. Rasa takut yang harus kita tanamkan. Allah melihat apa yang kita lakukan dimanapun berada. Allah mengawasi, Allah berkehendak mencabut nyawa kita, memberhentikan detak jantung kita. Rasa takut yang harus kita pupuk sehingga seorang pemimpin pejabat ketika akan menandatangani sebuah kebijakan keputusan berpikir bagaimana dengan rakyatnya dengan kebijakan yang saya tanda tangani. Siapapun kita kepala keluarga takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan beruntung karena dia akan berpikir apa yang dia bawa pulang benar atau tidak. Semuanya akan kebaikan. Anak tidak akan durhaka kepada orang tua. Orang tua tidak akan mengabaikan anaknya. Semua kalau bertakwa. Rasa takut akan mendorong kita melakukan kebaikan. Rasa takut kepada Allah akan membuat kita rem terkendali dari segala dosa dan tergelinciran. Khatib mewasiatkan yang kedua, tidak lupa mari banyak bersyukur. Semoga kita semuanya tidak termasuk bagian hamba-hamba yang mengingkari nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Hanya selipan takdir yang gak nyaman yang berlaku dalam hidup kita. Yang memang sengaja Allah berikan karena memang kita, cita-citanya adalah surga. Siapapun yang ingin surga, memang kadang dibuat tidak nyaman di dunia jamaah sekalian. Supaya tidak putus asa kita untuk mendapatkan surga. Sehingga hari ini kalau kita sedang merasakan susah, katakan dari kita, inilah dunia dan bukan surga. Kenikmatan yang sejati cuma di sana, nggak pernah kita nangis, Pak. Hanya tertawa saja di sana. Dan terakhir, khatib berwasiat, mari banyak berzikir kepada Allah. Waktu-waktu terbaik, mustajabah di akhir-akhir Ramadan, menjelang berbuka ketika sahur, saat kita saum, saat kita habis beramal soleh, banyaklah mengingat Allah. Sumber ketenangan hati ketika kita menyebut zat yang memiliki otoritas langit bumi beserta isinya, yang menentukan semuanya, yang ketika mau berkehendak kun fayakun maka jadi, itulah yang akan kita sebut, maka itu sumber ketenangan kita sesungguhnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami yang masih hidup ataupun yang telah wafat mendahului kami. Ya Allah, kami berdoa yang mereka telah wafat, lapangkan kuburnya ya Allah. Terangi kuburnya, jadikan kuburnya taman-taman surga. Jadikan kami semua anak-anak yang soleh sehingga kebaikan kami mengalir kepada orang tua kami ya Allah. Mengalir kepada orang tua kami ya Allah. Jadikan kami pula orang tua yang soleh. Sehingga kami layak Engkau titipi, Engkau hadiahi anak-anak yang soleh ya Allah. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana. Mohon berkenan ya Rabb. Menerima puasa kami, menerima sholat kami, menerima zakat infak kami, menerima seluruh amal kami, berikan kami rezeki istiqomah ya Allah. Jangan jadikan kami hanya penghamba Ramadan, ke masjid hanya Ramadan, beribadah kepadamu hanya Ramadan. Jadikan kami hamba yang taat sampai mati mendatangi kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami senantiasa di atas jalanmu ya Allah. Matikan kami semua husnul khatimah. Jadikan amal terbaik kami adalah amal penutup kehidupan kami ya Allah. Jadikan akhir kehidupan kami adalah amal saleh. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanana ya Allah minan nar. Jauhkan diri kami, jauhkan lambung kami, jauhkan orang tua kami, jauhkan ayah ibu kami dari api neraka ya Allah. Jauhkan kami semua dari api neraka ya Allah. Nas'aluka jannatakal firdausil a'la. Nas'aluka jannatakal firdausil a'la birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aizil Islam wal muslimin. Allahumma aizil Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwal muslimina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum wa sahil umurahum. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.